Teman-teman petani sawit maupun pelaku sawit di mana saja berada, saya sekarang sedang berada di kebun kelapa sawit milik Pak Muklis Pohan. Kebun kelapa sawitnya ini luar biasa, meskipun hanya 2 hektar, tapi bisa menghasilkan 5-6 ton satu bulan, dari yang tadinya hanya 1,5 ton satu bulan. Ini terjadi karena beliau telah rutin mengintegrasikan antara domba dan sawitnya. Nah, saat ini juga saya sebetulnya sedang bersama Ketua DPW Apkasindo, Bapak Netap Ginting. Kami sedari kemarin sudah banyak ngobrol juga sebenarnya tentang bagaimana perkelapa sawitan di Subulus Salam, dan saya ingin tahu nih, seperti apa sih Apkasindo menyikapi para petani sawit yang mengintegrasikan sawit dengan domba, sawit dengan sapi. Nah, bagaimana nanti tanggapan dari Pak Netap Ginting? Ikuti saya. Sore Pak Ajis Ginting. Yo, senang ketemu. Dari Pekanbaru kemari. Iya. Lagi ngapain tadi, Pak? Nengok ini aplikasi kotoran dan kencing domba tadi. Ada saya lihat. Ada ya? Ada ya. Oh, Pak Ginting, kita dari kemarin sudah berkeliling ya di Subulus Salam, dan kita melihat bagaimana industri sawit di sini ya, selain mereka punya semangat yang tinggi, juga punya kreativitas. Mulai kemarin itu Pak Nasution dengan integrasi sapi dan sawitnya. Lalu ini ada juga Pak Pohan integrasi dengan dombanya. Ini menurut Pak Ginting seperti apa ini? Ya, inilah warna-warni ya tentang petani kelapa sawit di Kota Subulus Salam khususnya dan Aceh. Jadi memang ya kalau kami melihat dari ya Apkasindo sangat baik ya kan, sangat bagus, dan perlu kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah Aceh, dari Wali Kota Subulus Salam ya, untuk bagaimana ini menjadi inspirator ya kan kepada petani-petani lain, dan tentunya petani sudah siap, tinggal bagaimana kebijakan daripada pemerintah. Iya. Nah, Pak Ginting kan ini belum lama terpilih jadi Ketua DPW Apkasindo ya. Iya. Nah, yang tadinya Ketua DPD Subulus Salam. Apa kira-kira nih Pak yang Bapak lihat terkait industri sawit di Provinsi Aceh ini sebagai katakanlah gerbang Indonesia dari wilayah barat lah ya, terhadap industri sawit nasional? Iya. Baik Pak Ajis. Jadi kan sebelum kita mengarah ke situ, perlu saya sampaikan dulu ya, jumlah PKS ya Aceh ini ada 61, baik pantai barat maupun pantai timur. Dari 61 itu yang menerima TBS petani swadaya itu pasnya 56 unit ya, 56 PKS ya kan. Jadi yang menjadi persoalan yang saat ini memang mengenai harga yang ditetapkan oleh provinsi 2 minggu sekali, ya kan, itu belum linier terhadap penerapan yang ada di pabrik. Jadi yang menjadi kendala itu belum bermitra, belum bermitra. Boleh saya katakan 99% tidak bermitra. Nah, dari 61 PKS itu ada nggak teridentifikasi berapa PKS itu yang non kebun? Yang non kebun dari 61 ya, 56. Itu termasuk yang tidak membeli TBS petani swadaya itu Sofindo aja di Aceh ini ada 4 PKS-nya, 4 ya kan. Dari 61 itu yang memiliki kebun inti atau HGU itu paling ada 30%. 30%? Iya, 70% itu non kebun lah. Non kebun. Iya, tanpa ada HGU atau kebun inti. Nah, pertanyaannya kan saat mendirikan PKS itu kan ada syarat kepemilikan kebun yang tentu sumbernya dari petani. Artinya memiliki kebun inti atau bermitra dengan petani. Otomatis kan saat akan mendirikan pabrik itu ada kemitraan yang dibangun oleh pabrik
dengan PKS itulah yang akan menjadi dibangun itu. itu yang menjadi masalah. Jadi kan mereka sewaktu memohon izin kepada pemerintah itu membuat ya kemitraan yang siluman. Jadi kan secara administrasi seolah ada kemitraan, ya kan, ada jaminan rantai pasok, gitu kan, ya padahal itu ya mungkin dalam tanda kutip dibuat sendiri. Lalu bagaimana kemudian katakanlah langkah-langkah DPW Apkasindo untuk membangkitkan ini ya, memunculkan ini bahwa sesungguhnya kemitraan ini sudah ada pada saat proses membangun PKS. Tapi setelah PKS berjalan, kemitraan ini seolah-olah tidak ada. Nah ini gimana Pak? Ya sebenarnya di sini kami sudah ada langkah, ya kan. Dan gubernur sebenarnya juga, pemerintah Aceh juga sangat tegas. Dia sudah mengeluarkan surat edaran, ya, kepada wali kota, bupati yang ada sawitnya, wilayahnya ada pabriknya. Itu wajib memantau pabrik-pabrik itu apakah yang ditetapkan oleh tim prakteknya apa, gitu. Sesuai nggak? Sesuai itu enggak, ya kan? Sebagai tambahan juga Pak Ajis kan, di Aceh ini kalau melalui data perkebunan itu ada 470.000 hektar. Seprovinsi Aceh. Seprovinsi Aceh, ya kan. 60%-nya swadaya, 40% aja yang HGU. Jadi memang alhamdulillah kalau di Kota Sebulu Salam ini aja, menurut data yang kami dapat juga dari Disbun itu 5.000 sekian hektar kan. Kalau se-Aceh ya kan, itu dari Bu Kepala Dinasnya Bu Cut Ujemah itu besar 40.000 hektar. 40.000 hektar. Iya, Provinsi Aceh. Iya, seprovinsi Aceh. Sepanjang program PSR ada. Iya, sepanjang mulai dari 2018 sampai ini udah 7 tahun ya. 7 tahun ya kan. Harapan kami itu terus berlanjut. Karena di situ kan sudah jelas bahwa bibit itu kan sudah hibrid kan. Jadi yang menurut kacamata kami setelah keliling apa semua itu kan, penyebab produktivitas rendah itu salah satunya bibit. Faktor bibit, bibit ya kan, faktor bibit yang bisa jadi selama ini dan yang lain-lainnya ya perawatan dan sebagainya lah kan, tapi bibit, kayak gitu. Baru yang selanjutnya tentang terlupakan tadi, Aceh juga ya kan dengan 535.000 hektar luasan ya kan, dan 62 PKS itu belum memiliki pabrik minyak goreng. Jadi mungkin ya kami juga Apkasindo sudah kita rekomendasikan ke gubernur hasil daripada workshop pada tahun 2024 kemarin itu, supaya gubernur Aceh menginisiasi untuk ya kan menghadirkan inspektor atau ya kan kalau di sini PEMA ya, BUMD-nya itu PEMA kan, gitu kan, ya supaya membangun pabrik minyak goreng di Aceh. Mau BUMD silakan. Ya silakan. Yang penting ada. Mau menghadirkan investor, monggo. Bahkan saat ini kan ya udah pabrik gula, pabrik ban. Sudah. Ya selama Bapak Mualim maka luar biasa juga nih beliau. Nah jadi itu tadi sudah langkah-langkah yang mesti dilakukan sebenarnya ya. Sehingga meskipun luasan perkebunan kelapa sawit di Aceh itu kecil, tapi bisa dioptimalkan sebesar-besarnya, gitu Pak ya? Iya. Dan yang terpenting itu tadi, kalau pelabuhan itu ekspor melalui Aceh ya kan, apalagi kita ini kalau lepas ke sana itu udah langsung ke Hindia bisa. Dekat. Maka waktu pas tsunami, begitu ada yang terbawa arus gelombang tsunami itu terdampar di India. Dan pasar ekspor Indonesia ke India kan cukup besar juga. Salah satu yang terbesar. Iya. Jadi ini dari Aceh bawa ke Belawan pakai truk, ya kan. Habis itu dari Belawan baru
Mungkin kita bawa ke ini lagi ya, ke Jakarta atau kemana ya, ke Surabaya ya. Dari Surabaya baru ekspor. Ya, jangan bodohnya, jangan kebangetan lah. Nah, kalau kemudian itu diekspor dari Aceh, mungkin bisa juga harga terdongkrak bisa 300 sampai 400 rupiah ya. Bisa. Menurut saya bisa. Seperti Bengkulu katanya karena mereka harus kirim ke Teluk Bayur. Iya. Harga sawit mereka tertekan di angka segitu, 350 sampai 400 rupiah per kilo. Gitu ya? Ya, pasti. Oke. Kan kalau yang sederhana saja kan faktor penggeseran itu atau transport ya kan, kalau kapal pun kan transport juga namanya kan. Iya. Itu kan sangat menentukan. Betul. Sangat menentukan untuk ke harga ke TBS petani. Oke. Teman-teman, mungkin teman-teman juga baru tahu kalau Provinsi Aceh yang disebut sebagai daerah istimewa ternyata dalam hal pengiriman CPO ke luar negeri belum istimewa karena masih harus numpang kirim melalui Belawan. Tentu harapan dari Ketua DPW Apkasindo tadi bisa menjadi perhatian bersama bahwa dengan pengiriman sendiri maka harga TBS petani bisa terdongkrak. Itu satu. Terus yang kedua terkait minyak goreng juga tentu ini juga bisa menjadi perhatian bersama gimana caranya supaya turunan dari sawit yang dihasilkan oleh Provinsi Aceh bisa dibuat di Aceh. Demikian perbincangan saya tadi dengan Pak Netap Ginting, Ketua DPW Apkasindo Provinsi Aceh. Kami sekarang sedang berada di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul Salam, Provinsi Aceh.